إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini khatib ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan juga untuk jamaah salat Jumat sekalian yang bersama-sama mengharap ridha Allah dalam beribadah dan dalam aktivitas keseharian. Sebagai muslim yang beriman, tiada hari-hari yang terlewati dan berlalu tanpa makna kecuali hati dan lisannya selalu berzikir, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan taat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita curahkan pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya agar menjadi umat yang beriman dan berpegang teguh kepada ajarannya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita tautkan jiwa ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar kita tetap berada dalam koridor hukum-hukum Allah yang benar dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW secara syar'iyyah, guna meraih kebahagiaan hidup di dunia yang sementara ini dan keselamatan hidup di akhirat yang kekal abadi, sehingga kita tidak mudah terpedaya, tergoda oleh bisikan setan yang akan menggelincirkan iman ke dalam jurang kenistaan dan kebinasaan. Mari kita kaji, kita dalami tentang Islam, iman dan ihsan yang merupakan arkanuddin, rukun agama, sebagai ruh dan pilar kekuatan Islam dan dasar keyakinan yang mutlak yang harus kita pedomani sepanjang masa. Islam dibangun di atas 5 dasar. Iman ditegakkan di atas 6 fondasi, dan ihsan harus kita tanamkan dalam lubuk hati yang teramat dalam, agar hati kita tetap menjadi halus dan lembut sebagai tangga dan pintu menuju keyakinan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kita dimanapun kita berada. Para hadirin, ketika kita sedang beribadah, pastikan dan yakinkan diri kita konsentrasi dalam satu titik, bahwa seakan-akan kita melihat dengan ketajaman mata hati bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti yang melihat kita.
anta abdullah kannaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sungguhnya Allah lah yang melihatmu. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa segala apa yang telah kita ucapkan, perbuatan apa yang telah kita kerjakan, pasti dalam pantauan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan akan tergores dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib dan atid yang kelak akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kami menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kami goreskan dalam tulisan apa yang telah mereka kerjakan dari jejak-jejak mereka yang ditinggalkan, dan segala sesuatu kami himpun dalam kitab induk yang nyata, yaitu kitab di Lauhil Mahfuz. Di dalam kitab induk itu ada dua kitab yang memuat jejak rekam setiap manusia. Pertama, kitab Sijjin, yaitu kitab yang memuat amalan pada hari-hari yang dilaluinya oleh para pendosa tentang keburukan dan kejahatan. Yang kedua, kitab Illiyin, yaitu kitab yang memuat amal-amal soleh, amal-amal yang baik bagi orang-orang yang hidupnya terus berkhidmat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan diserahkan orang per orang di akhirat kelak untuk dibacanya. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma laka hasiba. Silakan bacalah, ini catatan kitabmu, cukuplah dirimu pada waktu itu sebagai penghisab terhadap dirimu sendiri. Amal kebaikan tentu akan mendapat balasan, pahala, dan kenikmatan yang bermuara ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang merindukan orang-orang soleh, yaitu para anbiya, para syuhada, dan para aulia. Demikian juga amal keburukan akan mendapat balasan hinaan dan kesengsaraan yang akan bermuara pada siksa neraka yang terseret tenggelam bersama dosa-dosanya. Kita harus mengimani hal-hal yang gaib, meyakini bahwa di samping kanan kiri kita ada dua malaikat yang mengiringi perjalanan kita sepanjang hayat. Sebagaimana Al-Quran telah menginformasikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguh bagimu ada malaikat yang mengawasi perbuatanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat seluruh perbuatanmu. Mereka, malaikat itu, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu pun ucapan yang diucapkan, perbuatan yang dikerjakan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas raqib dan atid yang selalu hadir di sisinya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa kiat untuk memantapkan iman dan ihsan agar terus terjaga dan terpelihara. Yang pertama, harus istiqomah, dawam, rutin dalam melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sandaran untuk berlindung dan mohon segalanya. Bagi hamba-hamba Allah yang salih,
dapat merasakan nikmat dan lezatnya iman melalui ihsan, yaitu dengan kelembutan hati dan kehalusan nurani. Jiwa dan raga kita sadar dan pasrah dikala sedang sholat, dikala sedang beribadah, dikala sedang berzikir dan munajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Khalik yang menciptakan kita semua. Kiat yang kedua, pandai-pandai mengendalikan diri dari godaan setan dan nafsu duniawi yang akan mengurangi dan melalaikan kehusuan dalam beribadah. Seperti ketika sedang menunaikan sholat 5 waktu, sebagaimana dalam hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah diterangkan, ketika seruan adzan dikumandangkan, setan berlarian tunggang langgang sampai suara adzan tak terdengar lagi. Dan ketika adzan usai, secepat kilat setan datang kembali. Dan ketika iqamah diserukan, setan pun lari berhamburan. Dan ketika iqamah usai, setan pun datang kembali merapat dengan cepat untuk menggoda hamba-hamba Allah yang akan menunaikan ibadah sholat. Ia akan menggelincirkan iman, mengaburkan kehusuan, menghembuskan bisikan ke dalam hati, membawa ambang sadar pikiran kita untuk menghayal, melanglang buana sejauh imajinasi yang tanpa batas, agar ingat kepada nafsu dunia dan melalaikan kita sedang melaksanakan ibadah. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla, sehingga orang tidak tahu, lupa bahwa ia sedang sholat, dan lupa dalam rakaat yang keberapa yang sedang ia kerjakan. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepada Allah dari siasat dan godaan setan yang diranjang. Oleh karena itu, mari kita jaga Islam, iman dan ihsan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar khusyuk dan ikhlas dalam menunaikan segala perintahnya dan segala perintah Rasul, terhindar dari godaan setan yang akan menggelincirkan iman kita. Demikian khutbah singkat yang dapat disampaikan, semoga menjadi referensi dalam meningkatkan khusyuan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhish syariah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffi'ina yaumil qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabatan ma'jal wa annahu yara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.